Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, teman-teman sejawat, teman-teman seperjuangan dunia kesehatan, izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Ganjar sedang ada di luar kota. Pak Mahfud yang sangat antusias untuk hadir dan telah konfirmasi dengan terpaksa saat ini tidak dapat menemani kita di sini karena Bapak Ibu paham beliau masih merangkap sebagai Menteri Menko Polhukam dengan aktivitasnya yang luar biasa dan telah berkeliling dari berbagai kota. Akhirnya harus istirahat tepat pada saat kita harus berbicara saat ini. Jadi saya mohon maaf sekali, namun beliau menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting sehingga beliau mereschedule ke tempat lain untuk ke sini. Tapi sayangnya tadi karena alasan yang tadi. Nah, Bapak Ibu, beliau juga menyampaikan membuka kesempatan setelah acara ini nanti untuk berdialog langsung dengan beliau, bisa secara daring. Nanti waktunya akan silahkan diatur oleh teman-teman dari Kompak ya, untuk menindaklanjuti ataupun menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak semuanya bisa kita discuss di sini. Untuk itu, untuk teman-teman netizen dan yang ada di sosial media, kami juga memohon maaf untuk itu. Tanpa mengurangi makna dari acara ini, kami pun telah mempersiapkan banyak hal. Bahkan Pak Mahfud pun sudah mempersiapkan banyak hal untuk tampil di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, dokter gigi, perawat bidan, apoteker, ahli farmasi, ahli teknik laboratorium yang mungkin dulu dikenal sebagai laborat, kemudian ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, ahli kesehatan masyarakat, ahli fisioterapi, pengobat tradisional dan komplementer, dan para praktisi kesehatan yang lain. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang telah hadir pada hari ini. Begitu luas dan kompleksnya dunia kesehatan sehingga profesinya sedemikian banyak. Yang itu bukan menggambarkan keruwetan sebetulnya, tetapi menggambarkan begitu concernnya kita terhadap dunia kesehatan sehingga setiap sub bidang menjadi sub lagi dan berkembang sangat pesat. Dalam visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud meletakkan dunia kesehatan itu menjadi bagian yang penting karena itu bagian yang penting daripada investasi manusia. Visi kami, visi Pak Ganjar dan Pak Mahfud di dunia kesehatan adalah masyarakat kesehatan sejahtera, rakyat sentosa. Jadi kita harus sejahtera sehingga kita bisa sentosa bersama rakyat. Saya akan lebih cepat karena mungkin agar diskusinya bisa lebih banyak. Next. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan amanat konstitusi. Jadi acara ini memang penting karena itu hak asasi manusia. Bahkan ada di konstitusi kita dan ini menjadi memang pegangan betul bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Di pasal 28 ayat huruf H ayat 1 itu jelas dinyatakan sekarang. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Clear itu. Serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi statement ini betul-betul menjadi dasar bagaimana dunia kesehatan itu penting, tidak bisa terabaikan. Tantangannya adalah bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita di Undang-Undang Dasar ini. Next. Nah, untuk mencapai visi menuju Indonesia unggul, ada sejumlah misi yang telah dirumuskan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan ini memang misi yang ditujukan untuk mencapai Indonesia unggul, tidak sekedar maju, tapi unggul. Dan nomor satu di sana adalah investasi manusia. Jadi sumber daya manusia atau sumber daya insani itu nomor satu. Di situ juga akan menjadi bagian darinya adalah tentang kesehatan.
Ini sudah jelas. Dan platform untuk mewujudkan itu tentunya digitalisasi, detailnya kita bisa diskusikan, anggaran dan sikat KKN. Karena mau sebagus apapun programnya, kalau bocor terus mau jadi apa? Sebagus apapun programnya, kalau pelaksanaannya dengan kolusi juga akan tidak efektif. Jadi dengan melakukan yang 3 hal ini, kita sangat optimis Indonesia akan tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi 7% rata-rata. Kalau tidak, kita akan stuck di yang sering disebut dengan middle income trap. Jadi kalau di bawah itu sudah pasti trap. Jadi bukan masalah 7 itu bisa atau tidak, itu harus dan ternyata bisa. Sederhana saja menurut teman-teman sejawat, Bapak Ibu, para pejuang kesehatan. Kalau kita bisa sikat KKN, pertumbuhan kita akan melonjak tidak? Karena kita tahu bocornya luar biasa. Dan untuk melakukan pembersihan itu tidak cukup dengan statement sikat KKN, tetapi teknokrasi dan yang paling penting aktornya. Betul ya? Yang melakukannya. Dan pada kasus ini, pada hal ini, komitmen Pak Ganjar bersama Pak Mahfud tentunya tidak bisa kita ragukan lagi. Boleh dong kasih aplaus buat beliau. Next. Tantangan dunia kesehatan sudah dirumuskan dalam banyak hal dan saya rasa dengan berbagai bentuk slide Bapak Ibu sudah pernah membaca hal-hal ini. Kurangnya akses ke layanan primer sehingga dilakukan banyak hal untuk mengatasinya. Kurangnya kapasitas pelayanan rujukan di rumah sakit. Hal di depan tadi misi dan landasan tadi akan mengatasi hal-hal ini. Ketahanan kesehatan yang masih lemah kita alami pada saat pandemi. Pembiayaan kesehatan belum efektif dan efisien. Sebagai provider kesehatan kita pun mengalami tantangan-tantangan ini. SDM kesehatan yang masih kurang dan tidak merata. Jadi tidak semuanya kurang, tapi ada juga yang tidak merata. Begitu, ini juga tantangan tersendiri. Dan minimnya integrasi data dan teknologi kesehatan serta inovasi bioteknologi. 6 tantangan ini, salah satu yang telah berlangsung adalah dicoba diatasi dengan transformasi kesehatan. Kita perlu percepat transformasi kesehatan. Yang sudah dilakukan harus dipercepat, lebih tepat sasaran sehingga itu menjadi bisa terrealisasi. Tentunya dengan visi yang di depan tadi. Kita harus meletakkan teman-teman dunia kesehatan sebagai pelaku yang penting dan utama. Bukan cuma basa-basi. Saat pandemi terbukti disebut sebagai pahlawan. Setelah pandemi harusnya itu tidak terhapus. Tapi kita harus lakukan lebih baik untuk pencegahan-pencegahan selanjutnya. Next. Ada banyak program, tapi pada kesempatan ini kita akan cuplikan 4. Ya. 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Tadi kan tantangannya sudah kelihatan kan? Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kalau gitu, ini salah satu program unggulannya. Detailnya bisa dilihat. Dan kami sudah melakukan perhitungan berapa alokasi APBN yang akan dialokasikan di situ. Jadi bukan asal dibikin, teknokrasinya sudah disiapkan. Dan hal-hal ini juga sudah melalui proses penyerapan aspirasi. Dan kemarin terverifikasi pada saat kita berdiskusi minggu lalu ya kalau saya tidak salah. Kita berdiskusi dan itu menjadi verifikasi bahwa apa yang kami deteksi, apa yang kami dengar, apa yang Pak Ganjar, Pak Mahfud dengar sesuai dengan visi misinya kita implementasikan. Namun demikian tetap terbuka untuk pengembangan dan dinamika. Oleh karena itu kalau Pak Ganjar sampai tidur di rumah warga gitu kan, kalau hanya untuk bertemu dan berdiskusi semalaman mungkin juga bisa. Karena memang kelebihan Pak Ganjar, Pak Mahfud ini kan sangat mendengar aspirasi. Karena beliau membersamai rakyat. Nah, uang saku kader posyandu. Kader posyandu itu jumlahnya sekitar 1,2 juta ya. 1,2 juta. Yang selama ini sangat variatif
dukungan kita. Padahal pada saat kita menyepakati bahwa preventif dan promotif itu penting, ujung tombaknya yang di depan kader posyandu. Di sisi provider ada puskesmas di sana. Di puskesmas nanti ada ahli gizi dan sebagainya. Jadi uang saku kader posyandu ini dianggarkan, sudah disiapkan. Karena apa? Kita sadar sekali posyandu ini memang sangat efektif untuk melakukan preventif promotif. Ya, ini menjadi kunci. Kemudian ada hal juga, lansia bahagia, anak cucu gembira. Karena pada saat lansia kita harus siapkan, dan ini sudah disiapkan serangkaian program memberikan jaminan kesehatan, karena pada usia tua banyak yang kurang produktif, tapi belum tentu tidak produktif. Jadi ada solusi-solusi program yang kita siapkan di sana dengan beban yang disesuaikan dengan orang tua tentunya. Bantuan modal usaha, bekerja dekat dengan rumah, dan bantuan sosial bagi lansia. Yang keempat, tenaga kesehatan Indonesia untuk dunia. Lulusan vokasi keperawatan berlisensi dapat bekerja. Jadi ini menarik. Satu sisi kita butuh distribusi dan kita masih kurang tenaga kesehatan tertentu, tapi untuk bidang-bidang tertentu kita punya peluang untuk ini dan permintaannya tinggi sekali. Dan ini harus difasilitasi oleh negara karena di situ ada masalah lisensi, sertifikasi. Hambatan-hambatan yang ada harus disikat tas-tas, harus selesai semua. Bentuknya apa? Bersama-sama dengan organisasi profesi yang sudah puluhan tahun bergelut di bidang itu, kita harus terobos hal-hal ini. Seringkali hal-hal ini problemnya kan KKN juga. Makanya tadi sikat KKN tadi menjadi hal penting. Jadi itu menjadi dasar tadi kita sebutkan di depan. Dan melalui berbagai bilateral agreement kita bisa melakukan tenaga kesehatan Indonesia untuk dunia. Dan kita berharap umpamakan itu keperawatan memang yang skilled nurse, ya, certified nurse, bukan yang hanya pendamping atau caregiver. Ini membuka lapangan pekerjaan dan demand-nya tinggi sekali. Seringkali kita terlambat mensuplai, tanda petik. Saya menggunakan tanda petik karena ini bukan barang, ini sahabat-sahabat, saudara-saudara kita. Jadi at least 4 ini yang kami sampaikan saat ini, di luar program-program yang lain. Next. Nah, slide ini Pak Mahfud banget. Perlindungan tenaga kesehatan. Pak Mahfud sangat concern untuk perlindungan tenaga kesehatan. Putra beliau dokter, putri beliau dokter, putri beliau pelayanan, putra beliau untuk olahraga. Jadi bisa dapat perspektif itu. Tapi bukan KKN. Insight-nya kan bisa lebih dapat, benar nggak ya? Insight-nya lebih dapat, lebih bisa membersamai apa kebutuhan dunia kesehatan. Ini khusus yang dokter. Yang non dokter juga sama. Nah, kesempatan mengembangkan profesi dan kompetensi profesional medis dan penyedia layanan kesehatan pada umumnya itu harus dibuka, ditingkatkan. Kalau ada kesempatan atau peluang yang ternyata belum kami deteksi, justru disitulah salah satu peran strategis organisasi profesi. Tadi saya sempat bicara dengan Dr. Adib, bilang oke. Oh ya, kami mengundang organisasi profesi membuat policy brief untuk usulan-usulannya. Jadi selain nanti kita akan dapat masukan dan pertanyaan akan kita klarifikasi, tapi selebihnya dari itu, karena teknokrasi ini lebih penting. Expertnya ada di Bapak Ibu sebagai yang pelaksana, tetapi seringkali memang kita perlu helikopter view, side view untuk melihat sebuah hal. Saya sebagai dokter farmakolog melihat kebijakan bisa saja hanya skup kecil itu, tapi kita harus lihat lebih besar. Di dalam tim kami, yang terkait kesehatan tidak hanya dari dokter, Dr. Michael, Dr. Putu, Dr. Mas Satya. Karena kesehatan tidak bisa berdiri sendiri kan? Ini perlu interaksi. Disitulah kami melakukan kerjasama, integrasi.
Dan mohon maaf, saya pernah sampaikan juga ke Mas Adib, 5 tahun lagi itu sudah pasti akan ada pemilu lagi. Jauh-jauh hari di booking jadwalnya capres-wapres. Jadi nggak ngepres. Mas Slamet ada nggak? 5 tahun lagi itu sudah harus di-set. Karena ini kan kebutuhan. Teman-teman ingatkan aja itu semua. Harus kompak. Kompaknya singkatan tapi juga harus kompak. Jadi bisa terjadwal. Ya. Karena tim ini tersebar sekarang dalam waktu yang sangat singkat, 14 Februari sudah tinggal sebentar lagi. Nah, melakukan penelitian tadi dalam bentuk bisa beasiswa ya. Kemudian melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Itu bagian karena dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang tepat, dokter akan berkurang resikonya melakukan kesalahan, tenaga medis juga demikian. Para pengobat tradisional juga demikian ya. Pengembangan iptek kedokteran, kesehatan dan farmaseutika berbasis bukti. Jadi kita juga tetap harus punya kaidah-kaidah ilmiah walaupun itu tentang pengobat tradisional. Tentunya dengan tingkat yang kita sesuaikan. Memperoleh perlindungan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini tidak hanya berlaku untuk dunia kesehatan kan, untuk semua pekerja kita perlukan ini, perlindungan terhadap ancaman-ancaman pekerjaan atau yang terjadi saat pekerjaan, dan untuk membuat jaring kesejahteraan sosial di antara pekerja. HA tenaga kesehatan dijamin, gaji cukup, hidup layak, sejahtera di semua daerah. Pasti nanti bertanya nih, berapa naiknya dan sebagainya. Teknokrasinya tidak sesederhana itu, tapi ini sudah menjadi komitmen. Dan saya sudah bayangkan juga pertanyaannya kira-kira Mbak Ivana, karena pertemuan seperti ini kan sudah cukup banyak ya, tapi semakin sering diucapkan itu akan semakin tercatat ya. Kementerian Industri Alat Kesehatan dan Farmasi, akselerasi pembangunan industri alat kesehatan dan industri farmasi. Dan kemarin Pak Ganjar sudah menyampaikan membangun klaster industri alat kesehatan dan farmasi di kawasan ekonomi khusus. Jadi akan ada kawasan ekonomi khusus yang untuk pengembangan industri-industri ini. Kenapa harus khusus ya? Secara bisnis, secara ekonomi akan terjadi efisiensi logistik dan sebagainya, dan dukungan rantai pasok akan terjadi di sana. Kemudian insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah 3T, tertinggal, terluar, terdepan, ini juga akan menjadi prioritas. Perlindungan hukum tenaga kesehatan dan tenaga medis di sini sangat diperlukan kerjasama kita. Konkret ini, pendirian badan bantuan dan perlindungan hukum yang bekerja sama dengan organisasi profesi. Organisasi profesi biasanya kan ada satu divisi, seksi yang tentang hukum gitu kan. Ini nanti akan kita sinergikan dan ini benar-benar wilayahnya Pak Mahfud ini. Makanya judulnya tadi perlindungan tenaga kesehatan. Next. Anggaran kesehatan tepat guna dan sikat korupsi. Saya tekankan lagi yang tadi. Sehingga peningkatan dan optimalisasi anggaran kesehatan itulah yang menjadi pembuka. Dengan anggaran yang ada kita tingkatkan, tapi yang ada pun kita optimalkan. Di situ ada penambahan fasilitas, riset dan inovasi, ada kompetensi kesejahteraan tenaga kesehatan dengan spektrum yang luas ya definisi ini. Kemudian sikat korupsi pada program kesehatan agar tepat guna dan tepat sasaran dengan transparansi dan akuntabilitas. Tadi di depan kita ngomong digitalisasi. Berarti proses perizinan seperti yang dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah, semua terbuka, transparansi. Mau main-main gimana lagi? Dan akuntabilitasnya juga diukur. Next. Ada program unggulan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu KTP Sakti yang mengkonsolidasi berbagai kartu yang sekarang banyak itu, tapi menjadi satu yang lebih solid, dan itu akan dioptimalkan melalui optimalisasi Satu Sehat juga. Ya, Satu Sehat ini jangan jalan sendiri, ini harus terkoordinasi, dan itu dalam bentuk digitalisasi layanan kesehatan. Saya pikir detailnya tidak kita bahas dulu. Kita bisa diskusikan. Yang secara prinsip digitalisasi membuat proses menjadi lebih ringkas, transparansi dan akuntabel. Next. Bapak Ibu sejawat sekalian, alhamdulillah kami sangat
mengapresiasi 23 ya, 23 organisasi, profesi, dan asosiasi termasuk Dinas Kesehatan. Ada juga tadi saya lihat, berarti ada teman-teman birokrasi. Forum seperti ini sangat penting. Jadi jangan hanya berkumpul di saat pemilu. Harus ada forum-forum ini, dan mungkin ada baiknya forum-forum ini juga menjadi forum yang lebih terintegrasi dengan stakeholder di negara kita, baik itu legislasi maupun pemerintahan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Tapi kita masih akan berdiskusi untuk di sesi berikutnya bersama teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.